mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya sering sekali kita mengakui bahkan mendengar bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, ya, di dalam kita ada Roh Kudus. Bahkan kalau ditanya orang, "Kamu sudah terima Roh Kudus belum?" gitu ya. Lalu kita dengan yakin bilang, "Oh iya, di dalam saya ada Roh Kudus, saya sudah terima Roh Kudus." Haleluya. Ya, jawaban yang penuh dengan iman, Saudara. Tetapi yuk sama-sama kita belajar ya untuk lebih lagi percaya bahkan meyakini bahwa kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, pertanyaan ini muncul, Saudara, itu bukan karena eh, apa yang ada di dalam pikiran Pastor Daud, tidak, Saudara, tetapi Tuhan ingin memastikan kita agar kita nanti tidak rugi, ya. Karena kita ini sebenarnya sudah ada di zaman kasih karunia Roh Kudus, ya, di zaman kasih karunia Roh Kudus. Nah, saudaraku, ada 3 zaman, ya. Pertama, zaman kejayaan Allah Bapa, itu dari kitab Kejadian, ya, sampai kitab Maleaki. Jadi semua orang itu hubungannya kepada Allah Bapa langsung. Ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ya, demikianlah firman Allah. Jadi manusia waktu itu berhubungan dengan Allah langsung. Apakah secara pribadi seperti nabi-nabi, apakah orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, sekalipun dia tidak nabi tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi rata-rata orang waktu itu dengar yang namanya pesan Tuhan itu dari nabi, karena nabi itu adalah seorang yang dipilih Tuhan menjadi penyambung lidah Allah, ya. Itu nabi. Lalu yang kedua, zaman kejayaan Tuhan Yesus, ya. Ketika Yesus menyatakan pribadinya sebagai Allah, dan dia memang Allah, dan karena dia lahir sebagai manusia dan dia disebut diutus, ya, diutus, dan agama sebelah bilang utusan padahal dia Allah, ya. Karena sebelumnya di kitab perjanjian lama pun sudah berkali-kali Allah menyatakan kuasanya, pribadinya, tapi manusia tetap nggak percaya. Makanya manusia-manusia waktu itu termasuk bangsa Israel membangun mesbah berhala dari emas, yaitu anak lembu emas, saudaraku. Bahkan ada lagi bangsa-bangsa yang lain membuat dupa-dupa, penyembahan-penyembahan. Nah, makanya Tuhan langsung di zaman kejayaan yang kedua, yaitu zaman kejayaan Yesus, dia menyatakan pribadinya agar manusia mengerti. Dan di sanalah Yesus mengajar isi hati Allah lewat perkataannya, yaitu firman Allah. Nah, lalu setelah Yesus dalam rencana penebusannya, saudara, dia naik ke surga setelah dia disalibkan, dan dia telah membayar lunas semua hutang dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Sekali lagi, yang mau percaya kepadanya. Jadi jangan berharap orang yang tidak percaya Yesus mendapatkan pengampunan, tidak akan ada, saudara. Jadi hanya orang yang percaya kepada nama Yesus, maka dia akan diselamatkan. Jadi di zaman kejayaan Allah yang kedua, yaitu Yesus menyatakan dirinya, disitulah eh, penyelesaian daripada dosa-dosa manusia. Karena di zaman kejayaan Allah yang pertama, manusia itu berbuat dosa dan tidak bisa mengenal pribadi Allah. Dia jatuh, terus jatuh, dan jatuh, dan jatuh, dan jatuh. Lalu Yesus menyatakan dirinya, langsung perbuatannya, perkataannya, semuanya itu mencerminkan hati Bapanya, ya, hati Bapanya. Makanya Yesus jelas-jelas di sana, jikalau engkau percaya, jikalau engkau percaya, jikalau engkau percaya, maka engkau akan selamat. Jadi zaman kejayaan yang kedua ini adalah zaman kejayaan Yesus. Kita zaman sekarang tidak kebagian, saudara, karena kita belum lahir, ya kan? Itu 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan minta, nanti kalau aku pergi ke tempat Bapa, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur. Roh Kudus, Roh Penghibur. Jadi ketika Yesus naik ke surga dan sesuai dengan janjinya, dia meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sebenarnya itu roh dia sendiri, saudara, ya. Lalu di zaman kejayaan yang ketiga ini, inilah pencurahan Roh Kudus sampai hari ini. Haleluya.
Nah, kalau di zaman kejayaan yang kedua, kita tidak ketemu dengan Yesus. Kita tidak mengalami Yesus, saudaraku. Itu sebabnya Yesus berkata, karena engkau melihat dan engkau percaya, tapi berbahagialah orang-orang yang tidak melihat aku, tapi percaya. Haleluya. Nah, sampai dipercaya, karena di zaman kejayaan yang kedua, misi Yesus itu membawa pengajaran untuk percaya. Ya, tetapi di zaman kejayaan yang ketiga ini, kita tidak cukup hanya percaya, harus menerimanya. Ya, harus menerimanya, saudaraku. Makanya judul pagi hari ini, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Jadi, ketika Yesus mengatakan, karena engkau melihat, engkau percaya, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, itu tentang pribadi Yesus. Tetapi ketika di zaman kejayaan yang ketiga, zaman kejayaan Roh Kudus, nah kita harus menerimanya lagi. Kita harus menerima, harus merasakan, harus menikmatinya. Jadi jangan seperti ungkapan percaya dan percaya. Makanya Alkitab menulisnya, ya. Makanya Alkitab mengakuinya. Jadi kita harus bukan sekedar percaya, tapi menerima, saudaraku. Karena memang di zaman kejayaan ketiga ini kita hadir. Memang Roh Kudus itu tidak kelihatan ketika zaman Yesus, Yesus kelihatan gitu loh ya. Jadi beruntung orang yang lahir di tahun 2000 tahun yang lalu, bertemu muka dengan Tuhan secara fisik manusia. Tetapi di zaman kejayaan yang ketiga, zaman kejayaan Roh Kudus ini, saudaraku, dia memang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan, bisa kita alami. Makanya semua umat Kristen harus mendengarkan ini, harus percaya ini, saudara. Jadi bukan sekedar percaya lagi, tapi menerimanya. Haleluya. Ya, mari sama-sama, saudaraku. Saya akan ambil ayatnya. Haleluya. Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua. Nanti kita akan coba bahas ini, saudaraku ya. Kisah Para Rasul yang ke-19 ayat yang kedua, ini ketika Paulus melayani, saudara ya, di satu tempat. Haleluya. Ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima, lihat baik-baik, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Haleluya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi percaya saja tidak cukup ketika di zaman kejayaan Roh Kudus ini. Kita harus menerimanya, saudaraku. Haleluya. Kita harus menerimanya. Ya, jadi percaya saja tidak cukup, makanya banyak umat Kristen akhirnya rugi. Ya, sudah di zaman kejayaan yang ketiga. Makanya Allahnya orang Israel itu ada tiga. Sebenarnya dia satu, sebenarnya dia Esa. Nah, banyak umat Kristen tidak bisa menjawab ketika umat Islam bertanya, kenapa Allahnya orang Kristen ada tiga? Kenapa bukan satu? Allah itu Esa. Alkitab menjawab memang Allah itu Esa. Tapi kenapa tiga? Nah, Pastor Daud sudah jelaskan. Sebenarnya itu menunjuk kepada waktu, saudaraku. Zaman kejayaan Allah, Bapa, zaman kejayaan Tuhan Yesus, zaman kejayaan Roh Kudus. Sebenarnya mereka ini satu gitu loh. Cuman seasonnya itu berlaku dalam waktu-waktu yang mereka sudah tentukan untuk masa-masa waktu dalam dunia ini, saudaraku. Jadi zaman kejayaan Roh Kudus inilah di akhir zaman. Dan sebentar lagi Alkitab katakan bahwa dunia ini akan dihancurkan dan Tuhan akan membuat bumi yang baru, saudaraku. Jadi kita yang di akhir zaman ini tidak cukup hanya dengan sekedar percaya, tetapi harus menerimanya. Haleluya. Nah, saya berdoa saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, saudara-saudara semuanya benar-benar menerima pengajaran ini, ya. Jangan menjadi Kristen yang hanya percaya. Islam pun percaya kalau begitu, dia percaya kepada Yesus, mereka sebut Isa, ya. Mereka sebut utusan, mereka percaya, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menerima dia? Belum tentu, saudara. Ternyata banyak umat Kristen ada di level ini. Percaya, percaya, percaya. Tapi ketika kita tanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Ketika kamu percaya seperti apa yang di Kisah Rasul katakan. Oh, haleluya. Ya, kita lihat, saudaraku. Ternyata
Ketika di zaman Paulus pun pertanyaan ini sudah disampaikan, padahal tidak terlalu jauh dengan eh, zaman atau viral-viralnya zaman Roh Kudus dicurahkan. Ya, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, bahwa ada Roh Kudus. Kata ada Roh Kudus real, saudaraku. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus itu ada. Haleluya. Ya, semua umat Kristen percaya kepada Roh Kudus, tapi keadaannya bagaimana? Haleluya. Pertanyaan ini ternyata sampai sekarang harus kita jawab masing-masing. Sudahkah saudara, sudahkah Anda, sudahkah kita semuanya ini menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus? Haleluya. Lalu mungkin saudara bertanya, apa perbedaan percaya dengan menerima, Pastor Daud? Baik, saudaraku. Baik, haleluya. Satu kali ada seorang akrobat, saudaraku. Ya, seorang akrobat sedang beratraksi di atas tali, di atas gedung yang tinggi. Gedung yang satu dengan gedung yang satu dipertemukan dengan tali. Biasa tukang akrobat, saudara. Dia sudah berlatih. Ya, dia sudah terbiasa dengan gaya seperti itu. Lalu di depan orang banyak di tengah kota itu, dia pertontonkan dia jalan dari gedung yang satu, saudaraku, dia jalan, dia gunakan bambu, sampai ke gedung yang lain. Itu jauh, kurang lebih ada 200 meter, lumayan cukup jauh, saudaraku, jarak gedung yang satu dengan gedung yang lain. Lalu dia balik lagi, saudara. Wah, ketika dia balik lagi ke gedung itu, orang-orang di bawah melongok ke atas, tepuk tangan, orang-orang melongok ke atas, sambil bersuit-suit, hebat, hebat, bahkan 2 jempol, saudaraku. Haleluya. Kemudian yang kedua lagi, saya akan lakukan yang kedua. Dia teriak dari atas, lalu dia jalan lagi, saudaraku. Dia bukan lagi ini, tapi pakai sepeda. Waduh, pakai sepeda dia jalan lagi, saudara, sampai ke gedung yang di ujung tadi. Kemudian dia balik lagi. Haleluya, orang semakin wow gitu ya. Kemudian yang ketiga kali dia tanya, saudara percaya nggak bahwa saya sebenarnya jalan ini? Karena orang sudah lihat dari gedung yang satu ke gedung yang lain itu dia memang sudah lakukan. Orang yang di bawah itu memang menjawab bersama-sama, dia teriak, kami percaya. Begitu ya, kencang-kencang. Lalu semua orang tepuk tangan, kalau gitu tepuk tangan dong, gitu kan, tepuk tangan. Lalu dia mulai lagi jalan lagi, saudaraku, dengan alat peraga yang lain. Haleluya. Lalu dia jalan lagi, dia kembali lagi. Orang-orang tepuk tangan, semakin pertunjukannya semakin menegangkan, saudaraku. Kemudian yang ketiga tadi sudah selesai. Lalu dia bilang, lihat, ini yang terakhir. Aku akan membawa anak saya, anak kecil, saudaraku. Anaknya masih kecil, dan anaknya ini ternyata sudah terlatih, saudaraku. Mental papanya itu sudah sama-sama dipelajari. Lalu anak ini ditaruh di pundaknya, saudara. Ya, dia bawa bambu lagi, bahkan dia naik sepeda, lengkap, saudaraku. Sambil goyang-goyang begitu anaknya, pokoknya anaknya menari-nari di atas pundak papanya, saudara. Orang-orang yang di bawah sudah tegang, sudah getar-getir, takut jatuh itu anaknya. Kadang-kadang anaknya bergaya lagi, dia coba miring, sampai orang bilang, wah, itu saking takutnya, saudaraku. Lalu dia sampai ke gedung yang sana, kemudian dia jalan lagi, saudara, sampai di gedung yang tadi itu. Haleluya. Orang-orang semakin bertepuk tangan. Dia bilang, amazing, amazing, wow. Dia bilang, wow, dia teriak orang-orang, saudaraku. Haleluya. Lalu dia tanya, apakah kalian percaya? Wah, semua orang, kami percaya. Yang kedua kali ditanya, apakah kalian benar-benar percaya apa yang saya kerjakan? Kami percaya. Tidak ada satu orang pun yang tidak menjawab kami percaya. Semuanya kami percaya. Yang ketiga kalinya dia tanya, sungguh-sungguh saya tanya yang ketiga kali, apakah kalian percaya bahwa saya melakukan ini bahkan dengan anak saya? Kami percaya. Haleluya. Wow. 3 kali ditanya sama tukang sulap itu, saudaraku. Dia katakan kami percaya, haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir sekalinya, saudara. Kalau begitu dia tantang. Kalau begitu siapakah di antara saudara semuanya yang melihat
pertunjukan ini, yang mau naik ke atas gedung ini dan menemani saya menyeberang dari sini ke sana. Wow, haleluya. Ketika ditanya seperti itu, saudaraku, semua orang akhirnya tutup mulut. Semua orang akhirnya nggak berani lihat ke atas. Bahkan saling lihat-lihatan sama temannya, saling melongo. Gimana, kamu berani nggak? Kamu mau nggak? Kamu berani nggak? Kamu mau nggak? Sampai ditantang berkali-kali. Tidak ada seorang pun yang mau naik ke atas, saudaraku, untuk menerima tantangan itu, saudaraku. Kata menerima itu harus membuktikan, kata menerima itu harus menunjukkan, kata menerima itu harus melakukan, kata menerima harus mengalami, saudaraku, ada buktinya. Jadi mulut mereka berteriak, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Tapi ketika ditantang, saudaraku, tidak berani membuktikannya, tidak berani menerima permintaan itu, saudaraku. Berapa banyak kita sebagai umat Kristen, kita selalu mengatakan, bahkan mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi kenyataannya, saudaraku, tidak ada tanda-tanda, tidak ada bukti, tidak ada pernyataan ataupun perbuatannya yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, satu lagi, saudaraku, biar saudara semakin teguh dan semakin tegas. Haleluya. Ketika kita merasa haus, ketika kita berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, mungkin di tengah kota atau mungkin di ladang, saudaraku, atau kita sedang berolahraga, dahaga, tenggorokan sudah mulai kering, ya, napas sudah mulai agak sedikit mendesah karena tidak adanya air di tenggorokan, ya. Kita beraktivitas, apakah sedang menyangkul, apakah sedang berjalan di bawah terik matahari, atau mungkin sedang di kantor saudara. Saudara tidak minum sudah berapa jam, saudaraku, karena banyak berbicara, banyak ngomong, akhirnya uap air yang ada di paru-paru, bahkan di usus, semuanya sudah keluar karena menguap, saudaraku. Nah, ketika saudara mulai haus, yang saudara cari adalah air. Haleluya, air aqua. Nah, lalu saya ketemu dengan saudara, saya bawakan air aqua ini. Ya, saudara sedang membutuhkan, saudaraku. Saudara sedang haus. Lalu saya tanya begini sama saudara. Apakah saudara yakin, apakah saudara percaya bahwa air yang saya pegang ini dapat menghilangkan dahaga saudara? Haleluya. Kalau saudara mendengarkan khotbah pagi hari ini, tolong tulis di komentar, saudaraku. Saya tanya sekali lagi, apakah air yang saya pegang ini, ya, seandainya ini ada gelas, saudaraku, apakah air yang ada di gelas ini dapat menghilangkan dahaga saudara, seperti Pastor Daud, ya, sudah banyak bicara, tentunya akan haus. Saya tanya sekali lagi, yang ketiga kali, apakah saudara percaya bahwa air yang di gelas ini dapat menghilangkan, menyelesaikan dahaga saudara? Saudara pasti akan jawab, aku percaya. 3 kali loh saya tanya. Saya pun akan bilang, saya percaya air yang di gelas ini akan menghilangkan dahaga saya. Saya percaya, tapi pertanyaannya, ketika saya percaya 3 kali, apakah dahaga saya sudah hilang? Apakah saya sudah tidak haus lagi? Apakah haus saya itu sudah tercover dan tertutupi? Coba jawab baik-baik, saudara. Jawabannya belum. Kenapa? Karena air ini, sekalipun saya percaya 3 kali, saya hausnya tidak hilang. Saya hausnya belum diselesaikan. Saya belum mengalami kelegaan. Kenapa? Karena airnya belum masuk, saudara. Ya, berapa banyak orang Kristen hanya percaya kepada Roh Kudus seperti yang kita baca di Kisah Rasul tadi. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Sudahkah engkau menerima air ketika engkau haus? Kalau saya masih belum masukkan ini, saudaraku, ke dalam tubuh saya, dan saya mau lakukan, dan saya buktikan saya hausnya belum hilang. Maaf, saya minum, saudara. Ketika saya menerima air itu dan saya masukkan ke dalam mulut saya, dan itulah tandanya, buktinya, ya, reaksinya. Maka air itu akan membuat saya lancar berbicara, dan air itu membuat saya tidak haus lagi, dan air itu membuat saya lebih segar, lebih fresh, saudaraku. Bahkan saya bisa lebih kuat berlari karena ada air yang sudah masuk di dalam tubuh saya.
Berapa banyak orang-orang Kristen hanya sekedar percaya, saudaraku, tetapi tidak menerima Roh Kudus. Why? Kenapa Pastor Daud mengatakan itu? Bahkan Alkitab sudah menuliskannya. Bahkan kami belum pernah mendengar Roh Kudus itu ada. Kata ada bukan lagi sekedar bayang-bayang. Roh Kudus itu tidak kelihatan. Jadi semuanya bisa aja kita jawab yes. Tapi kata ada di sini itu ada tanda dan buktinya, saudaraku. Ya, dalam Alkitab lain, ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan kita membahasnya tanda-tanda orang yang menerima Roh Kudus, mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Itu yang mereka alami 2000 tahun yang lalu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penghibur. Roh Kudus itu adalah seorang yang mengajari. Roh Kudus itu pelindung, saudaraku. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, maka semua paket yang dimiliki oleh Roh Kudus itu akan terjadi dan bekerja di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita sedang menghadapi ancaman, maka Roh Kudus secara langsung memproteksi hidup kita. Sehingga roh-roh jahat, sehingga roh sakit penyakit, sehingga roh kemalangan itu semuanya tertepis, saudara. Karena Roh Kudus tidak mengizinkannya untuk jatuh di dalam hidupmu. Berapa banyak mungkin orang-orang yang akan mencelakakan saudara. Berapa banyak orang-orang mungkin sedang menyumpahi saudara. Berapa banyak orang-orang mungkin tidak suka dengan kita. Kita tidak tahu, saudara. Tapi ketika Roh Kudus itu diaktifkan, kita percaya dan kita terus berhubungan dengan Dia, maka Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita, saudaraku. Haleluya. Berapa banyak anak-anak Tuhan, umat Kristen, saudaraku, sekedar percaya, tetapi ketika menghadapi masalah, cobaan, dan juga persoalan, mereka tumbang, mereka putus asa, mereka lari dari kenyataan, mereka menjual iman mereka, murtad, dan mereka akhirnya meninggalkan iman mereka. Tetapi ketika saudara mengalami Roh Kudus sampai di titik terakhir pun, saudaraku, sampai saudara mengalami tekanan yang begitu berat pun, tetap ada sukacita, tetap ada yang namanya kemenangan, tetap ada yang namanya damai sejahtera, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Kita membutuhkan proteksi spesial dari Roh Kudus. Dan kita bisa berhubungan dengan Dia. Dan kita bisa mendengarkan Dia berbicara. Dan orang-orang yang menerima Roh Kudus bukan hanya sekedar percaya. Tetapi Roh Kudus setiap kali memberikan nasihat, setiap kali memberikan masukan, setiap kali memberitahukan sesuatu yang akan terjadi datang. Dia akan berbicara di telinga kita, di telinga rohani kita, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mendapatkan keberuntungan karena dia menerima dan mengalami Roh Kudus, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, naik lagi ke level yang lebih tinggi. Kalau saudara percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus, itu sudah baik. Tetapi mari sama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku, di satu tempat ini, ya. Haleluya. Coba kita lihat, saudaraku, ya. Saya akan baca, saudara. Kisah Rasul 19. Haleluya. Kisah Rasul 19. Iya, ini kejadiannya di Efesus, saudara, ya. Judulnya Paulus di Efesus. Haleluya. Ayat yang pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, saudaraku. Jadi sudah ada istilahnya Kristen, tapi dia mungkin di pedalaman, ya. Jadi penginjilan yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain itu, yang 12 murid, bahkan yang ke-70 murid itu sudah nyampe ke di daerah Efesus ini. Lalu di follow up sama Paulus, saudaraku. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Nah, jadi sebelum Paulus ini, rasul-rasul pada saat itu hanya memberitakan Injil, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus, dan banyak orang yang percaya. Tetapi zaman kejayaan yang ketiga, Roh Kudus itu dicurahkan, haleluya. Ini mereka belum sempat mengajarkan hal ini, bahkan mengempartasikannya, saudaraku. Karena Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Haleluya. Jadi murid-murid Yesus yang 12, 70, 120 itu, mereka memberitakan Injil, saudaraku. Memang mereka sudah dikasih karuniakan oleh Yesus kuasa.
Tapi mereka nggak bisa mengajarkan tentang Roh Kudus karena mereka belum mengalami bahkan bergaul, saudaraku. Ya, jadi Yesus naik ke surga dulu, dia sudah mengalami penyalipan, lalu Roh Kudus dicurahkan. Tapi Rasul-Rasul Paulus waktu itu sudah mengalami banyak aniaya. Dan inilah giliran daripada Paulus, saudaraku. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Haleluya. Kalau di zaman dulu, ya karena waktunya tidak terlalu jauh, saudaraku, itu masih wajar. Tapi kita ini, saudaraku, ya sudah 2000 tahun Roh Kudus itu dinyatakan, tapi kita masih belum mengalaminya. Betapa malangnya kita jadi orang Kristen, saudaraku. Malang, sama seperti yang saya katakan tadi, kita haus tapi air minumnya masih di luar mulut kita dan belum masuk ke dalam tubuh kita. Kita haus, kita nggak ngalami apa-apa. Haleluya, karena kita sekedar percaya bahwa air minum air putih itu, saudaraku, bisa menghilangkan dahaga, tapi kita tidak memasukkannya ke dalam mulut kita, saudara. Makanya jemaat ini jujur, sampai hari ini kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus itu ada. Oh, haleluya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ternyata misi pelayanan Yohanes pun itu telah memenangkan jiwa juga, saudara. Yohanes, pengajarannya adalah nanti Yesus akan datang, Sang Juru Selamat itu akan datang. Jadi doktrinnya Yohanes ini adalah pengajarannya bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, akan datang suatu kali kelak. Jadi mereka sudah telat, saudara, jauh sekali. Sementara Yesus sudah datang dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi ternyata ini jemaat daripada rintisan Yohanes, ajaran doktrin daripada Yohanes. Ayat yang keempat, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan ajaran pertobatan, saudaraku. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Jadi ada model gereja itu ada 3 level, saudara, ya. Ada yang gereja yang mengakui bahwa Yesus belum ada, belum datang, ya. Itu bisa aja jadi agama Yahudi sampai sekarang. Mereka masih menunggu Mesias. Padahal Roh Yesus sudah hadir, ya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, dia maksudnya yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, kata berani di sini bukan takut dengan orang-orang yang menganiaya, saudaraku, tetapi apa yang dialami oleh Paulus, ya, satu pembaharuan iman lewat hubungannya dengan Roh Kudus, itu Paulus ajarkan. Dan mungkin Paulus berpikir ada rasa takut, mungkin seperti Pastor Daud, mereka ini kan Kristen juga, mereka ini kan sudah percaya dengan firman, tetapi ada hal-hal yang baru yang Tuhan Yesus sudah janjikan tentang Roh Kudus. Ternyata jemaat ini tidak mengerti. Lalu Paulus menerobos doktrin mereka. Paulus mengajarkan sepertinya pengajaran baru atau doktrin baru, yaitu doktrin Roh Kudus. Dan banyak orang sebenarnya yang menentang hal itu. Bahkan mungkin akan mencelakakan Paulus karena dianggap sesat. Dan ternyata zaman sekarang ini pun itu masih berlaku ketika ada satu pelayanan kasih karunia Roh Kudus. Ada gereja-gereja lain yang menentang ajaran apa itu. Ajaran apa? Kami nggak yakin. Kami belum pernah lihat itu. Adalah orang yang bernubuat, adalah orang manifestasi, adalah orang berbahasa roh. Ada banyak gereja juga yang nggak siap, saudaraku. Ada banyak gereja yang menuduh itu sesat. Haleluya. Tetapi Paulus dengan gagah berani, kata berani itu, dia terobos doktrin-doktrin yang diajarkan sebelumnya. Dia terobos ajaran gereja yang sebelumnya. Sehingga dia mengajarkan seperti apa yang Paulus sudah dapatkan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord.
Jadi dikatakan di sini, ya, ayat yang keempat, saya ulang ya, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, lihat saudaraku, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, gereja-gereja sebelumnya tidak ada tumpang-tumpang tangan, saudaraku. Tidak ada yang namanya altar call, tidak ada yang namanya manifestasi Roh Kudus, nggak ada. Jemaat-jemaat dulu kaget dan banyak juga yang menentang. Dan ternyata hal itu terjadi juga sampai hari ini. Padahal hari ini sudah di zaman kasih karunia, kalau dulu belum. Mereka memang belum melihat Roh Kudus dicurahkan karena baru setelah Yesus naik ke surga. Makanya banyak mereka akhirnya sedikit kaget. Apa mungkin ini ajaran Yesus juga? Apa mungkin ini ajaran daripada Yehova Jireh? Apa Allahnya orang Israel, saudaraku? Dan banyak orang-orang yang tadinya percaya dengan ajaran Yohanes Pembaptis akhirnya menolak itu. Tetapi puji Tuhan, 12 murid ini percaya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Paulus ini, saudaraku, yaitu karunia-karunia roh, saudara. Ayat yang ke-6, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, dan akhirnya Roh Kudus pun dicurahkan dan mereka menerimanya. Lalu mereka bermanifestasi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memanifestasikan kuasanya, dan 12 orang ini akhirnya merasakan, mengalami, dan melihat secara langsung bagaimana Roh Kudus itu ternyata ada. Haleluya. Praise the Lord. Ya, berapa banyak orang yang mengeraskan hatinya dalam poin di sini, saudara. Sampai detik ini masih banyak orang-orang bahkan gereja yang tidak mau menerima Roh Kudus, bahkan tidak percaya, bahkan menerimanya, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-7, saudara. Ayat ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat ke-7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, saudara dimanapun berada, saya perlu meyakinkan saudara, percaya itu tidak cukup. Haleluya. Saudara harus menerimanya. Saudara mungkin berkata, Pastor Daud, bagaimana cara saya biar saya mengalami dan menerima Roh Kudus? Haleluya. Roh Kudus itu ada di tempat Pastor Daud melayani sekarang. Roh Kudus itu ada di tempat saudara. Dia unlimited, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ketika saudara percaya dan saudara meminta dan saudara berdoa untuk kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus mau masuk dan menjamah saudara, saya pastikan saudara, Roh Kudus tidak berlama-lama, Roh Kudus tidak keberatan. Ketika engkau bilang, Tuhan aku ingin mengalami, ketika engkau berkata aku ingin merasakan, ketika engkau berkata aku ingin Roh Kudus engkau bekerja dengan kedahsyatanmu, dengan keajaibanmu, saudaraku, Roh Kudus itu dengan senang hati dia mau masuk ke dalam hidup saudara. Haleluya. Praise the Lord. Ayat ke-9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Wow, istilahnya saudara, Rasul Paulus mengadakan seminar tentang Roh Kudus 2 tahun. Itu jelas saudara, dibarengin dengan tanda-tanda ajaib, dibarengin dengan penyertaan Roh Kudus. Jelas di Efesus ini banyak orang-orang mengalami lawatan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Di Efesus ini terjadi kebangunan rohani. Di Efesus ini akhirnya transformasi terjadi. Selama ini mereka mungkin percaya kepada berhala-berhala, banyak sesembahan-sesembahan di kota itu. Ketika lawatan Roh Kudus dijadikan di situ, maka
terjadi yang namanya kebangunan rohani di kota Efesus itu. Saya mau katakan pagi hari ini, saudara, jikalau engkau ingin mengalami kebangunan rohani, jikalau engkau ingin mengalami terobosan, jikalau engkau ingin mengalami transformasi, hanya Roh Kudus yang dapat mengerjakannya di dalam hidup saudara. Haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat yang 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ayat ke-12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara boleh lihat, saudaraku, ya, selama 2 tahun Yesus mengerjakan pelayanannya di Efesus, maka banyak kebangunan rohani terjadi. Orang-orang sakit datang, bahkan sapu tangan Paulus saja Tuhan pakai menjadi alatnya untuk menjadi sarana pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Itu sebabnya sampai hari ini kita lihat orang-orang yang bersungguh hati, orang-orang yang meluaskan pelayanan Roh Kudus, pelayanan kasih karunia Roh Kudus. Saudara boleh lihat, jangan saudara kaget kalau ada mujizat, pelayanan mujizat. Memang di zaman kejayaan Roh Kudus, zaman kejayaan yang ketiga, memang gereja-gereja Tuhan harus mengalami ini, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Kiranya saudara, lewat pengajaran pagi hari ini, renungan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan daripada program pagi hari ini, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Buka hatimu, saudaraku. Katakan, aku mau menerima Roh Kudus. Aku mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Aku mau melihat keajaiban demi keajaiban yang Roh Kudus kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang Pastor Daud sampaikan. Kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jikalau saudara berkenan, silakan bantu share video ini, saudara. Tidak masalah nanti orang lain menyaksikan di tayang ulang. Saudara bikin notifikasi di YouTube saudara, di Facebook saudara. Dan katakan firman Tuhan ini sangat memberkati. Firman Tuhan ini perlu saudara dengarkan, Anda dengarkan. Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini perlu tahu pengajaran ini. Orang-orang Kristen harus menerima Roh Kudus. Tulis notifnya di Facebook saudara. Saudara juga harus berani seperti Paulus, berani dengan gagah berani mengajarkan kebenaran ini. Sebab ini Alkitabiah, saudaraku. Jangan takut, karena ada penyertaan Tuhan di dalam kerelaan saudara ketika saudara men-share, membagikan video ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum memfollow, ya, fanpage God Ministry, Pastor Daud memohon silakan follow saudara, ya. Dan Pastor Daud juga meminta jikalau saudara ingin berkunjung di YouTube-nya Pastor Daud, saudaraku, ketik channel GAAT Ministry, God Ministry, seperti yang ada di Facebook ini, GAAT Ministry. Dan juga ada satu channel pribadi Pastor Daud, yaitu Daud Timotius TV, ya. Sekali lagi, 2 channel Pastor Daud, God Ministry dan Daud Timotius TV. Dan saya rindu saudara menjadi sahabat-sahabat saya, baik di YouTube ataupun di fanpage Facebook ini. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Izinkan media sosial ini menjadi sarana buat kita untuk Tuhan pakai. Dan setiap orang-orang yang menjadi sahabat setia atau follower setia daripada pelayanan Pastor Daud, saudara juga pasti akan diberkati oleh Tuhan karena saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya berkat Bapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Roh Kudus turun ke atasmu. Haleluya. Saya berdoa, saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba selesai berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan. Seperti apa yang menjadi pengajaran yang sudah kami dengarkan, seperti apa yang Paulus katakan, Tuhan. Bapa, kami ingin mengalami, kami ingin merasakan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ada. Tuhan, kami selama ini tertipu, Tuhan, dinabobokkan oleh ajaran yang tidak membangun, karena kami hanya masih sekedar percaya tapi tidak mengalami apa-apa tentang Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami buka hati, pikiran kami, tubuh kami, mohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Sekiranya Tuhan melihat, mendapatkan banyak sekali
sikap hidup dosa yang kami perbuat, sehingga kami tidak berkenan untuk menjadi wadah dan bait kudusnya Tuhan, sehingga Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam kami. Tuhan, ampuni kami lebih dulu karena Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu dan menebus kami orang yang berdosa ini. Dan sepenuh hati Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah Roh Kudus ke dalam hidup kami. In Jesus' name, I pray. Aku berdoa Tuhan kepada setiap saudara-saudaraku yang menyaksikan program Renungan Pagi hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka, Bapa. Mereka yang membuka hati mereka, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, jamah mereka, terimalah Roh Kudus. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah tanda-tanda ajaib, keajaiban, kemurahan, kemuliaan Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Yang sakit sembuh, yang mengalami persoalan rumah tangga dipulihkan, yang mengalami persoalan keuangan diberkati, keluarga mereka, rumah tangga mereka dijamah Tuhan. In Jesus' name. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami terima semuanya untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini ibadah renungan pagi bersama saya Pastor Daud, dan terima kasih banyak. Dan jikalau saudara rindu mengikuti terus saudaraku, ya sekali lagi silakan follow program atau channel God Ministry fanpage ya yang ada di Facebook, dan silahkan share saudaraku, bagikan ya agar berkat firman Tuhan ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang Tuhan sudah rencanakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.